Anak-anak, selamat siang. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik muatan PPKN tentang kebersamaan dalam keragaman di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita pejamkan mata, siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, marilah kita membaca terlebih dahulu teks di bawah ini. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, anak-anak, sekarang kita coba mencari hal-hal apa yang ada beragam di sekolah Siti ya, setelah kita mendengarkan teks bacaan tadi. Maka, keragaman yang ada di sekolah dapat kita simpulkan yang pertama adalah beragam daerah asal. Coba kalian lihat teman-teman kalian di sekolah, pasti berbeda-beda bukan daerah asalnya? Kemudian, teman-teman kita di sekolah juga seperti teman-teman Siti memiliki keberagaman suku. Kalian harus ingat kembali ya, pelajaran sebelumnya di semester 1 kita sudah belajar berbagai macam suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Bali, dan suku-suku lainnya. Kemudian, di sekolah kita dengan teman-teman juga memiliki keragaman, yaitu keragaman agama. Kalian ingat kembali ya, ada 6 agama di Indonesia. Tolong kalian nanti sebutkan apa saja agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian, kalian tentu saja memiliki kegemaran yang berbeda dengan teman-teman kalian lainnya. Coba kalian ingat-ingat kembali. Pasti ada teman kalian yang gemar bermain bola, tapi mungkin kamu atau teman yang lain tidak suka bermain bola, lebih suka bermain lari-larian, atau temanmu gemar makan mie goreng, sedangkan kamu mungkin gemar makan mie ayam. Nah, itu ya, jadi kita pasti memiliki keragaman yang berbeda-beda dengan teman kita. Dan yang pasti satu lagi adalah keragaman ciri fisik. Kamu dan temanmu tentu saja berbeda secara fisik. Baik itu dilihat secara jenis kelaminnya. Kalian ingat ada berapa jenis kelamin? Ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Selain berbeda jenis kelamin, ciri fisik kalian yang dapat lihat seperti perbedaan bentuk mata, perbedaan rambut, perbedaan kulit, itu adalah keragaman ciri fisik yang kalian miliki yang berbeda dengan teman-teman kalian di sekolah. Nah, anak-anak, walaupun kita memiliki banyak keragaman, banyak perbedaan dengan teman-teman kita di sekolah yang lain,
Tapi jangan lupa ya, kita harus tetap dapat hidup dan bersikap yang rukun. Nah, coba kalian lihat dan kita baca bersama-sama contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Antara lain adalah yang pertama, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar dan bersaing secara sehat di kelas. Nah, pasti kalian pernah meminjamkan pensil atau penghapus kepada teman kalian yang lain, bukan? Nah, itu cara kalian untuk membantu teman kalian dalam proses belajar. Sikap ini mencerminkan kerukunan kalian di sekolah. Kemudian yang kedua, tidak membedakan pertemanan. Bersikap baik dan sopan kepada siapapun. Ini juga mencerminkan kerukunan di sekolah. Jangan suka pilih-pilih teman ya. Kemudian yang ketiga, sikap yang mencerminkan kerukunan adalah jika terdapat konflik ini maksudnya adalah perbedaan, pertentangan, atau mungkin pertengkaran, maka senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Maksud kepala dingin adalah jika terjadi pertengkaran, maka kalian tidak boleh cepat marah. Harus bersabar dan diselesaikan dengan baik-baik. Keempat adalah menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan. Ibu sering melihat ada teman yang membantu teman yang lain, mungkin ketika jatuh, membawakan ke UKS. Kemudian jika ada teman yang membawa banyak barang bawaan, kalian rela membantu dengan membawakan barang bawaan sehingga teman kalian berkurang kerepotannya karena kalian bantu. Nah, diingat ya, harus semampu kalian. Jangan kalian paksakan jika tidak bisa. Kemudian, yang kelima, sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah adalah senantiasa toleran terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Seperti mengucapkan selamat hari raya Imlek kepada teman kalian yang merayakannya, walaupun kalian tidak merayakannya. Ataupun kalian tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa dengan makan di depan mereka. Nah, itu artinya kalian bersikap toleran, tidak mengganggu ibadah teman lain yang beragama berbeda dengan kalian. Juga menghormati teman yang merayakan hari besar keagamaannya. Yang keenam adalah gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Itu juga merupakan sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Bu Saras yakin kalian sering piket bersama ataupun membersihkan lingkungan sekitar sekolah secara bersama-sama. Itulah gotong royong ya. Dan kegiatan gotong royong membersihkan kelas atau sekolah itu dinamakan kerja bakti. Jangan lupa ya. Kemudian, kalian juga bisa membaca di sini contoh-contoh hidup rukun di lingkungan kelas. Ya, di lingkungan kelas berarti lebih kepada teman-teman. Kalau di lingkungan sekolah tadi bisa terhadap teman yang satu kelas, bisa juga terhadap teman lain yang berbeda kelas, juga terhadap bapak ibu guru yang lain ataupun kakak kelas atau adik kelas kalian ya. Nah, sedangkan contoh hidup rukun yang kalian dapat lihat di lingkungan kelas seperti yang pertama adalah
Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jangan marah ya kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kita. Kita bisa membicarakan secara baik-baik dan mengambil keputusan yang terbaik secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. Ini hampir sama ya. Nah, kalian harus sopan dan santun terhadap teman-teman kalian di kelas ya. Kemudian yang ketiga adalah saling membantu apabila terjadi kesulitan. Seperti yang Bu Saras tadi bilang, contohnya meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. Yang keempat, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Nah, ini juga sering kalian lakukan ya pada saat kalian istirahat di sekolah. Berbuat kebaikan terhadap teman kalian dengan berbagi makanan kepada teman-teman kalian yang tidak membawa bekal. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti ya. Jadi ingat ya, kalian dengan melaksanakan tugas piket bersama artinya kalian sudah hidup rukun ya. Kalian mau saling bekerja sama dengan teman kalian. Nah, Bu Saras berharap pembelajaran kita kali ini dapat kalian terima dengan baik. Jangan lupa kalian baca buku paket kalian, tema 7, subtema 2, sehingga materi yang Bu Saras sampaikan pada kali ini akan lebih kalian mengerti dan lebih lengkap lagi dengan cara membaca buku paket kalian juga ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.